Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutabiin Muhammad, peserta program Profesi Guru Transformasi Plus dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 1 tahun 2025, program studi Al-Quran Hadis. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 191-203-000-1016. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Haurgelis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahmat dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah berdoa. Doa mulai. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu supaya tahu keadaan kalian apakah sudah siap untuk belajar atau belum ya. Di sini terlihat Ageng Ismaya sakit ya. Sakit apa Ageng Ismaya? Temennya ada yang tahu? Demam. Ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Sudah berapa hari sakitnya berarti? 2 hari. Nanti kalau sudah hari ketiga, kalian sempatkan waktu pulang sekolah untuk nengok, supaya ada support ya, supaya ada penyemangat biar mau berangkat sekolah lagi. Nah ini Khairul Rizki Ramadan nih, alfanya banyak sekali minggu ini. Nanti tolong diingatkan bahwa belajar itu penting. Jangan sampai masa muda kita habiskan untuk bermalas-malasan. Harus semangat belajar itu. Nah, hari ini hanya 2 orang yang tidak berangkat ya. Sisanya alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat pada pelajaran kali ini bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, kemudian ya pada hari ini kita akan bersama-sama belajar di bab 9 tentang makanan halal dan makanan yang baik. Ya, makanan halal dan makanan baik. Baik. Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang makanan halal? Nah, coba siapa yang mau jawab? Apa sih makanan halal itu? Ada yang mau jawab? Rahmat, oke. Rahmat, apa makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang baik untuk tubuh. Makanan yang baik untuk tubuh. Oke, jawab. Ada lagi jawabannya? Serta didapatkannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik pula. Makanannya juga harus baik. Harus halal. Apakah makanan halal itu pasti sehat? Nah, ada. Ngacung dulu dong, jangan rebutan jawabannya. Ada yang mau jawab? Apakah makanan halal itu sudah pasti sehat? Reno, ayo Reno. Belum pasti sehat, kata Reno. Makanan halal belum pasti sehat. Yang di belakang, makanan halal pasti sehat apa tidak?
Menurut kamu makanan halal sudah pasti sehat? Pasti sehat. Ada dua orang yang jawabannya berbeda ya. Pasti ada argumentasinya masing-masing. Tapi nanti ya, kita akan sama-sama pelajari dulu apa itu makanan sehat, apa itu makanan yang halal. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan makanan yang halal dan baik, Bapak pengen tahu dulu nih, kira-kira sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, pemahaman kamu tentang makanan yang halal dan baik itu seperti apa? Kan makanan halal dan baik sudah terbiasa dengan kita setiap hari, benar nggak? Nah, kita tiap hari makan, tentu yang kita makan halal, karena orang tua kita orang Islam, zatnya halal, iktisabnya, caranya juga mudah-mudahan halal. Nah, makanya Bapak ingin tes asesmen, silakan kalian buka handphonenya masing-masing. Bapak akan kirim asesmen awal melalui WhatsApp. Silakan dibuka. Oke, Bapak kirim ya. Oke, di situ ada satu soal. Silakan kamu jawab. Kalau sudah dijawab, ditaruh lagi HP-nya. Sudah selesai semua? Oke, bagus. Nanti asesmen ini akan memberikan gambaran bahwa sebelum Bapak menjelaskan materi ini, kalian sudah bisa terukur, oh berarti selama ini pemahaman kalian tentang makan halal dan baik adalah seperti ini. Oke, sekarang kita ya harus punya semangat dalam diri kita bahwa darah, daging, apapun yang ada pada tubuh kita harus berasal dari sumber yang halal. Sebab kalau sumbernya halal, maka hati kita juga akan menjadi baik. Kata hadis, idza soluhat soluhal jasadu kullu. Ketika hatinya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan ikut baik. Gitu. Paham sampai sini? Baik, kita akan lanjut ke dalam materi. Perhatikan di sebelah sini, Bapak sudah tampilkan slide-nya. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita tentang makanan halal bisa dilihat. Yang pertama, ada 3 ranah ya yang akan kita supaya diri kita kualitasnya berubah. Yang pertama, ranah sikap. Yang diharapkan setelah kalian belajar tentang tema ini, kalian sikapnya akan menunjukkan kesadaran memilih makanan halal dan baik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu. Tujuan sikap yang pertama. Tujuan sikap yang kedua, kalian akan membiasakan menjaga kebersihan dan memilih makanan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan begitu ya. Jangan sampai setelah belajar kita sama saja seperti yang sebelumnya. Nah, ranah pengetahuan, ini bagian pengetahuan kita, intelektual kita. Setelah belajar ini, diharapkan peserta didik ya bisa menganalisis kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 tentang makanan halal dan baik, serta memahami hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ranah keterampilannya, yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menyusun dan mempresentasikan contoh menu makanan halal dan sehat secara kreatif dan komunikatif. Ya, ini bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Oke, kalau dipahami sudah, berarti kita semua sudah siap untuk masuk ke dalam materi pembelajaran. Namun sebelum itu, ubur-ubur ikan lele. Jangan ngeblur le. Ya, kita harus fokus ya. Oke. Baik ya. Di media sosial kita banyak melihat makanan-makanan yang kelihatannya enak, bener nggak? Oh, iklannya tuh gambarnya, ada yang pernah lihat belum? Gambar apa? Ini gacoan misalnya. Kelihatannya enak nggak? Enak. Kamu udah pernah jajan ke sana? Rasanya enak betul. Nasi Padang kelihatannya enak. Tapi pertanyaannya, apa semua yang kelihatan secara visual itu enak berarti halal dan baik? Nah, kan belum tentu. Sekarang kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 172. Siapa yang mau baca ayatnya? Siapa? Iksan. Ya. Coba dibaca ayatnya Iksan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Terima kasih buat Iksan, tepuk tangan. Nah, ayat ini memberikan pesan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian pada ayat 173-nya, siapa yang mau baca? Dari perempuan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pada ayat ke-173 kita bisa lihat, sesungguhnya Dia, Allah, hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksudnya disembelih untuk sesembahan yang lain. Akan tetapi siapa saja yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini adalah isi kandungan dari ayat yang tadi kita baca, ayat 172 dan 173. Yang pertama, perintah makan makanan yang halal dan baik. Jadi Islam itu menekankan pentingnya makan makanan yang secara zatnya halal. Ngerti secara zatnya? Makanan itu sendiri halal dan juga memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita. Yang pertama pesannya itu yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Kemudian ada perintah untuk bersyukur. Syukur atas nikmat diberikannya makanan dari Allah untuk kita, walaupun kita masih diberi tugas untuk mengolahnya dulu. Bayangkan kita hidup di tanah yang kering dan tandus. Ada di daerah mana itu? Afrika. Di sana musimnya tidak menentu, intensitas curah hujannya tidak menentu, mereka kesulitan. Bahkan ada orang-orang Afrika yang sampai untuk makan saja itu harus bikin biskuit dari tanah. Pernah lihat itu? Nah, makanya kita alhamdulillah sebagai warga Indonesia diberikan tanah yang subur. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman, gitu kan sairnya. Nah, ada ubinya itu bisa kita nikmati. Daun saja bisa kita makan, umbinya bisa kita makan, batangnya bisa kita makan. Itu hebatnya Indonesia. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, dalam ayat itu ada larangan untuk makanan-makanan yang haram. Coba tadi ada berapa makanan yang haram dalam ayat itu? Ada berapa? Satu. Kemudian ada empat. Nanti tambahannya ada di dalam hadis tadi ya. Ada hewan buas yang memiliki apa? Taring, maka ada burung yang punya apa? Cakar, maka burung elang halal apa haram? Haram. Karena apa? Karena dia burung dan punya cakar. Singa halal apa haram?
Kenapa? Dia hewan buas dan punya taring. Yang keempat, kelonggaran saat darurat. Nah, ini nanti kita akan jelaskan pada pelajaran selanjutnya. Kenapa di satu keadaan kita diperbolehkan memakan makanan yang sebenarnya haram. Nah, sekarang kita akan lihat tayangan ini, durasinya sekitar 20 menit. Silakan kalian bisa memegang alat tulis masing-masing, barangkali ada hal-hal yang penting untuk dicatat dan dirangkum. Siap? Oke. Ya. Baik, kita dengarkan, kita simak video tayangan pembelajaran berikut ini. Satu, bangkai atau al-maitah, yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang. Dua, darah atau ad-dam dari hewan, baik karena disembelih atau karena luka. Tiga, daging babi atau lahmul khinzir dan semua bagian tubuhnya. Empat, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau ma'uhilla li ghairillah. Selain keempat jenis makanan yang telah disebutkan Al-Quran di atas, ada jenis makanan lainnya yang keharamannya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain, binatang buas yang memiliki taring dan burung-burung yang memiliki cakar, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم عن ابن عباس. Nabi melarang umatnya mengkonsumsi daging binatang buas apapun yang memiliki taring, demikian pula burung-burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Adapun jenis minuman yang diharamkan Al-Quran adalah khamr atau minuman beralkohol yang memabukkan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjelaskan makna khamr, yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal untuk berpikir dengan jernih dan sadar. Para sahabat Nabi telah menyepakati penjelasan makna ini, bahwa sebab diharamkannya khamr adalah karena dapat memabukkan. Namun demikian, Nabi menegaskan bahwa keharaman khamr tidak hanya dalam kadarnya yang memabukkan saja, tetapi berlaku juga dalam kadarnya yang sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد. dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang dapat mengakibatkan mabuk dalam jumlah banyak, maka dalam jumlahnya yang sedikit juga diharamkan. Hadis riwayat Ahmad. Pengharaman tersebut tentu saja untuk kebaikan manusia, terutama hifdzul akal, atau untuk menjaga akal manusia dari kerusakan fungsi. Selain itu, juga untuk melindungi manusia dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, mental, materi, maupun kehidupan sosial lainnya akibat pengaruh minuman beralkohol. Atas dasar itulah, para ulama bersepakat atas keharaman zat adiktif lainnya, seperti narkoba dalam berbagai jenisnya, yang berpotensi menimbulkan sifat ketagihan dan dapat merusak kesehatan, akal, dan rohani manusia. Selain aspek kehalalan, aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam makanan dan minuman adalah perkara thayyib atau baik. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi dan tidak menimbulkan penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memilih makanan yang baik, diperlukan pemahaman tentang sumber makanan, nilai gizi, dan food safety atau keamanan pangan, agar makanan yang kita konsumsi selain menyehatkan, juga terbebas dari hal-hal kontaminan yang membahayakan. Kandungan utama dalam makanan yang thayyib adalah adanya air, karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, makanan yang thayyib juga harus mengandung unsur penting lainnya, meskipun dalam jumlah kecil, seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat.
Dengan memahami kriteria halal dan thayyib, kita dapat memilih makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita secara proporsional dan efisien. Itulah yang disebut diet yang seimbang, suatu kombinasi makanan dengan kandungan gizi yang mencukupi, tidak kurang juga tidak berlebihan, seimbang dari aspek protein dengan asam amino lengkap, karbohidrat, lemak, vitamin, dan serat. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran yang melarang manusia mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Merujuk pada tafsir tahlili terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini secara jelas digambarkan betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya dengan mengingatkan mereka agar memperhatikan perihal pakaian, makanan, dan minumannya, memakai pakaian yang bersih dan bagus, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, erat kaitannya dengan kesehatan tubuh manusia. Dengan kondisi tubuh yang sehat, kehidupan manusia akan produktif, dan mereka akan semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, Allah juga mengingatkan mereka agar tidak berlebih-lebihan perihal pakaian dan makanan. Karena segala perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, selain merusak dan merugikan, juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ayat ini diturunkan, orang-orang yang menunaikan ibadah haji hanya memakan makanan yang mengenyangkan saja. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyantap makanan halal dan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Dan yang tidak kalah penting, mereka juga harus mengatur waktu menyantapnya dan memperhatikan takarannya. Makanlah jikalau perut sudah terasa lapar, dan berhentilah, jangan sampai kekenyangan. Demikianlah petunjuk-petunjuk Al-Quran terkait dengan makanan dan minuman. Setidaknya, ada 4 poin utama yang bisa kita ambil pelajaran dalam kajian ini. 1. Manusia harus banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menyediakan untuk mereka aneka ragam makanan dan minuman di muka bumi. 2. Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, yaitu makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Ya, sekarang kita akan mengenal konsep makanan halal dan makanan yang thayyib, yang baik. Apa sih makanan halal itu? Halal itu ada 2. Zatnya makanan itu sendiri halal, dan cara kita manusia memperoleh makanan tersebut. Nasi goreng Padang, halal apa haram? Dari segi apanya? Zatnya. Tapi kita ngambilnya dari ngerampas punya orang, maka jadi halal apa tidak? Apanya yang haram? Cara mendapatkannya. Kamu jajan di warung, ambil bakwan 1, halal apa haram? Halal. Bakwan halal apa haram? Kemudian kamu kabur tidak bayar, haram nggak bakwannya? Nah, itu namanya zatnya haram, zatnya halal, tapi cara atau proses memperolehnya haram. Yang dikehendaki oleh agama Islam, zatnya halal, prosesnya juga halal. Kemudian apa sih thayyib itu? Thayyib itu bersih, sehat, bergizi, tidak membahayakan tubuh dan jiwa. Standarnya yang ini adalah syariat, yang thayyib standarnya adalah medis. Kita harus makan makanan yang bersih, ya. Makanya dalam agama kita nggak boleh kita mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar, tidak boleh. Misalnya kita sedang minum kopi atau minum teh, ada cicak yang masuk ke dalamnya, kita harus buang karena itu sudah
sudah tercemar. Harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan juga nilai gizi. Makanya tadi di video pembelajaran kita bisa melihat bagaimana di dalam konten videonya menjelaskan selain halal, makanan itu juga harus thayyib. Selain halal menurut syariat, kata agama Islam, yang ini halal, tetapi juga harus punya standar thayyib, yaitu standar kesehatan, harus baik. Gula dimakan sama kita terlalu banyak juga tidak baik. Dan banyak zat lain yang sebenarnya halal, tapi karena dikonsumsi secara berlebih-lebihan, sehingga hasilnya tidak baik. Semua sudah paham tentang arti makanan sehat, makanan halal dan thayyib sudah? Coba, apa yang dimaksud makanan halal? Zat makanan dan cara mendapatkannya harus halal. Kemudian apa itu makanan thayyib? Makanan sehat, bersih, dan memiliki nilai gizi. Sudah paham ya? Baik, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Yang akan kita diskusikan adalah permasalahan tentang banyaknya menu makanan yang kelihatannya enak, kelihatannya mantap, lezat, tetapi kita belum tahu status halal ataupun thayyibnya. Silakan kalian bentuk kelompok, satu kelompok berisi minimal 5 orang sampai 6 orang. Kita akan berdiskusi dalam kelompok itu tentang makanan-makanan yang halal dan sehat dan thayyib. Ayo, sekarang kita buat kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang minimal. Silakan duduk, melingkar di meja ya, melingkar. Boleh, silakan. Lembar kerjanya untuk kalian kerjakan di kelompok, untuk kalian diskusikan ya. Kalian berbagi peran, berbagi tugas. Nanti siapa yang mencari ini, siapa yang mencari itu, kemudian diskusikan. Hasilnya kalian buatkan poster. Bagi sekarang ya. Kertas itu nanti kalian isi ya jawabannya. Kemudian kalian juga buat satu poster lewat Canva. Poster itu nanti akan kalian tampilkan melalui proyektor dan kalian akan menjelaskannya. Sekarang kalian harus menyiapkan peralatan untuk membahas masalah yang nanti akan kalian bahas. Pertama, kalian harus punya aplikasi Gemini untuk generate gambar. Sudah ada? Sudah. Kemudian aplikasi Canva buat mencari template posternya. Sudah ada? Sudah. Kertas kerja sudah ada? Sudah. Pulpen? Alat tulis semuanya lengkap? Oke, HP full baterainya? Kuota aman? Oke, selamat bekerja. Ayo, tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Ini aku lagi satu tuh. Ya. Kok hilang tulisan yang tadinya? Bisa voice nggak? Bisa. Sok. Ayo, bagi-bagi tugas ya. Sok. Pertanyaan, bagaimana cara mengenali makanan halal dan baik di pasaran modern? Nah, yang pertama kita tulis, yang pertama dari sini ada periksa label halal. Terus dulu ya. Coba tolong. Kita udah milih nasi dengan sayur lodeh tanpa santan berlebih, gulai ikan patin tanpa santan berlebih. Kalau itu jangan diganti aja nih, jangan sayur kayak yang bersantan. Di sini tulisannya ganti aja, jangan sayur lodeh, jadinya sayur asam. Nih, yang ini. Ya, setuju? Setuju. Oke. Yang tadi juga kayak gitu, yang udah dikirimin sama Loro. Makanya yang ini sate maranginya. Iya. Yang ini setuju? Setuju. Terus sama yang ini, yang pertama. Makanya gambar yang ini apa mau dirubah? Ini benar, yakin? Oke. Tugas kamu B, nyari kerak telur
Terus tugas Sira kamu Jan nyari soto Betawi. Siap, King. Dan terakhir tugasnya Alvin untuk mencari pindang bandeng Betawi. Di bawah naungan Nurul Hikmah, kami berjanji untuk belajar, menuntut ilmu dengan tekun, berlandaskan iman dan takwa. Madrasah Aliyah Nurul Hikmah tercinta, tempat kami membina diri, mencari ilmu, membentuk akhlak mulia demi masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang menu makanan halal dan baik, mulai dari menu sarapan, menu makan siang, dan menu makan malam. Di sarapan itu kita ada bubur ayam Cirebon, yang mana ini mudah dicerna, di dalamnya terdapat sumber energi, protein, vitamin, dan serat. Nah, sumber energinya itu terdapat karbohidrat dari nasinya, kemudian ada protein terdapat dari ayam dan telur, kemudian ada vitamin dan seratnya itu dari daun bawang dan seledri, yang dimana seledri dan daun bawangnya ini mengandung vitamin C dan vitamin A. Nah, selanjutnya itu di menu makan siangnya itu kita memilih sate marangi. Nah, sate marangi ini kita menggunakannya daging sapi. Untuk alasan kesehatannya itu terdapat zat besi tinggi, yang mana daging merah membantu mencegah anemia terutama bagi perempuan. Kemudian sate marangi itu dibakar tanpa menggunakan minyak, jadi membuat lebih rendah lemak jenuh dibanding digoreng. Jadi khasiatnya itu lebih baik yang dibakar daripada yang digoreng. Kemudian ada acar, yang dimana acar ini ada mentimun dan bawang yang membantu menyeimbangkan lemak dan menambah serat. Nah, selanjutnya itu di makan malam. Makan malamnya kami mengambil nasi liwet Sunda. Nasi liwet dengan santan ringan memberi asupan energi di malam hari tanpa terlalu berat. Kemudian ada sayuran mentahnya sebagai lalapan, yang mana lalapan juga termasuk dalam khasiat dari enzim alami untuk memperlancar pencernaan makanan. Kemudian jika dikombinasi secara seimbang, itu juga antara karbohidrat, protein, lemak sehat, dan serat itu cocok sebagai bagian dari gaya hidup sehat harian. Dilakukan oleh tubuh agar sistem pencernaan tubuh sangat baik. Dan kemudian juga ada ikan, yang dimana ikan itu mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Serta juga ada timun sebagai pelengkap sayurannya. Dan yang ketiga itu ada nasi merah, urat sayur, tempe, kerupuk, dan kremesan. Nah, di situ ada beras merah, yang dimana beras merah ini lebih baik daripada beras putih. Dan kemudian di menu yang terakhir juga itu terdapat tempe dan juga sayuran, yang dimana sangat dibutuhkan oleh tubuh. Saya di sini akan menjelaskan kehalalan dan kandungan gizi pada 3 makanan khas Betawi, yaitu yang pertama, kerak telur. Kehalalan menggunakan bahan halal seperti telur bebek atau ayam, beras ketan, ebi atau udang kering, bumbu alami, dan tidak mengandung bahan haram. Kandungan gizi mengandung protein dari telur dan ebi, karbohidrat dari ketan, serta lemak dari kelapa sangrai. Energi cukup tinggi karena dimasak tanpa minyak. Ada food menu tradisional atau makanan menu tradisional. Pertama itu ada sarapan. Nah, di sini sarapannya itu menunya adalah nasi uduk beras merah dengan telur dan tahu kukus. Jadi menu tersebut yaitu memiliki lebih tinggi serat dan rendah gula, dan memiliki karbohidrat pada nasinya yaitu kompleks, yaitu untuk menambah energi. Terus lebih
Dan alasan juga memilih nasi uduk beras merah dengan telur dan tahu kukus yaitu lebih ringan dari nasi uduk biasa dan tetap mengenyangkan tanpa mengantuk. Kemudian ada menu makan siang yaitu nasi liwet, ayam bakar, dan sayur asam. Alasannya kenapa? Yaitu mengandung karbo, protein, dan serat yang lengkap, dan juga yaitu lebih bergizi dan enak untuk dimakan. Kemudian di sini ada yaitu makan malam, menunya nasi jagung, pepes ikan, dan tumis kangkung. Alasannya lebih ringan, kaya akan nutrisi, dan cocok untuk dimakan ketika pada waktu malam hari. Kemudian dalam jagungnya juga pada nasi itu mengandung serat yang membantu pencernaan kita. Baik, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah terkait makanan halal dan makanan yang toyib. Dan juga kalian sudah tuangkan dalam bentuk poster digital ya. Tadi Bapak dan kalian sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari masing-masing kelompok, mengapa memilih menu makanan tersebut, alasan halalnya seperti apa, dan alasan nutrisinya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman buat kita bahwa memakan makanan yang halal dan makanan yang thayyib itu sangat penting. Kita sebagai orang Islam wajib hukumnya hanya makan makanan yang halal, dan juga kita sebagai manusia harus sayang dengan tubuh kita, maka konsumsi selain yang halal juga yang thayyib, yang sehat dan seimbang, tidak boleh nah itu. Ya, gimana belajarnya hari ini? Baik, berarti kita sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, yang thayyib dan tidak thayyib. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat buat kita dan punya nilai tambah, kita lebih paham mana yang halal dan mana yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa dengan menutup pelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.